Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah hadir ya. Dan yang sudah paham basic, boleh meninggalkan ruangan, nggak apa-apa. Boleh meninggalkan Zoom. Karena kita hari ini bicara tentang basic, jadi takutnya nanti bosen gitu aja gitu kan. Karena memang judulnya kita basic. Karena memang jujur banyak sekali yang DM, banyak sekali Japri minta penjelasan dari awal gitu kan. Itu awalnya kenapa saya kok pengen ya udahlah kita buka Zoom atau apalah biar bisa komunikasi dua arah. Intinya itu sih. Seperti itu. Jadi kalau yang kapan, Mas? Ya ini kan kelas ini juga. Nah, nanti yang sudah paham dan sudah lama di market mungkin bisa menambahi yang mungkin tidak sempat saya sampaikan seperti itu. Udah pas ya waktunya, jam 8.30. Nanti harapannya teman-teman silakan mencatat. Jadi karena memang tidak banyak yang saya tulis di PowerPoint, jadi nanti harapannya dicatat dan mohon dikoreksi apabila saya ada yang salah gitu kan. Karena memang ya kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama belajar dan tidak menutup kemungkinan kalau saya juga salah dalam menyampaikan materi ini. Oke, nanti saya share screen aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelihatan ya? Mas kok pakai masker, Mas? Belum. Nggak, nanti ketahuan bandar nanti. Biar nggak ketahuan bandar pakai masker. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, langsung saya mulai dari awal. Saya matikan dulu kameranya. Kenapa? Dari mana sih? Dari mana teman-teman harus belajar? Yang masih pemula itu dari mana dulu? Teknikal dulu, bandarmologi atau fundamental? Dan kenapa kita penting belajar itu? Gitu. Ya mungkin sebagian orang ada yang berpendapat teknikal, bandarmologi, fundamental itu bullshit semua gitu kan. Nggak penting. Ilmu dagang tidak penting itu semua. Tapi menurut saya ini penting. Sekali lagi ini menurut saya. Karena apa? Ketiga ilmu ini sudah umum dipakai gitu. Sudah umum dipakai oleh semua trader. Semua trader, semua investor baik di dalam negeri atau luar negeri. Itu sudah umum dipakai. Kenapa kok umum dipakai terus kita juga ikut-ikutan gitu. Sekali lagi karena ini ilmu pengetahuan gitu. Karena syaratnya ilmu pengetahuan itu ada 4. Jadi kayak kuliah ini jadinya ya. Syarat ilmu pengetahuan itu ada 4. Jadi harus objektif, harus ada metode, harus sistematif, dan yang terakhir ini yang penting, harus universal. Universal itu maksudnya bisa diterima oleh semua orang atau mayoritas orang. Jadi kalau suatu ilmu, suatu teknik, kalau kita trading ya, kalau itu tidak bisa diterima oleh semua orang, berarti itu tidak diakui. Gitu. Tidak diakui. Hanya pengakuan diri sendiri. Oh ini ilmu ini sudah saya pakai selama 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun misalkan. Tapi itu hanya terbukti pada dirinya sendiri, tidak terbukti pada orang lain. Maka itu tidak bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Dan
teknikal, bandarmologi, dan fundamental ini sudah dibuktikan oleh jutaan orang yang sudah menggunakannya. Makanya kenapa kita penting menggunakan ini dan belajar ini. Karena sekali lagi ini adalah ilmu. Jadi kalau kita ilmu, silahkan pilih dari ilmu-ilmu itu. Kalau saya pribadi memilih yang mayoritas. Nanti kita buktikan. Nanti akan saya buktikan kenapa teknikal itu penting. Memang sebagian orang bandarmologi itu melihat teknikal itu nggak penting, tapi bagi saya itu penting. Nanti saya buktikan ya. Nah, untuk pemula, bagi yang pemula, yang pertama kali harus dipelajari, menurut saya adalah teknikal. Sebelum bandarmologi ataupun fundamental, gitu kan. Karena ini basic sekali, harus semua paham teknikal. Karena ya membuat trading plan itu dari teknikal ini. Tanpa ini kalian tidak akan bisa membuat plan. Membuat trading plan itu nggak bisa. Gitu. Makanya harus belajar dari basic. Kok nggak bisa next ya? Bentar. Udah muncul. Oke. Oke, yang pertama ini. Kenapa ini itu ya? Support resisten ini menjadi yang paling awal yang saya tekankan ke teman-teman. Karena apa? Support resisten ini menjadi basic atau dasar dari semua pola ya, pattern yang ada di saham. Itu semua awalnya dari support resisten, nggak ada yang lain. Nah, gitu. Itu intinya kenapa saya menekankan harus tahu mana support, mana resistennya. Karena semua pola pasti akan pakai support resisten. Itu pasti. Nanti saya buktikan juga. Nah, kalau pemahaman secara letternya ya ini. Garis pada grafik pergerakan harga saham ditampilkan sebagai garis lurus horizontal atau agak miring yang menunjukkan batas harga saham. Jadi intinya ya support itu batas bawah, resisten itu batas atas gitu. Dan tidak harus lurus. Tidak harus horizontal, bisa juga miring. Nah, itu intinya ya, silahkan dicatat. Support itu batas bawah, resisten batas atas. Dan tidak harus lurus horizontal, bisa juga berbentuk miring. Intinya itu support resisten. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya ini saya browsing aja biar nggak ribet. Saya browsing, ada gambar support resisten ya ini. Ini contohnya. Di titik 6267. Nah, ini adalah support. Kemudian resistennya ada di area 700. Ini resistennya. Ini batas bawah, ini resisten. Ya intinya garis itu kan menghubungkan dua titik baru bisa dikatakan garis. Kalau belajar matematika kan kita dulu itu garis support ya berarti kita menghubungkan dua titik. Titik support baru terbentuk garis. Kalau hanya satu titik nggak bisa terbentuk garis. Dua atau lebih itu baru bisa terbentuk garis. Ini supportnya, ini resistennya. Ya seperti itulah. Nah teman-teman itu terkadang bingung gitu loh. Beli di 6.000 misalkan, 6.000. Turun sedikit, ini cut loss apa enggak? Nah, turun di 6.000 maaf, tadi 6.600 misalkan, beli di 6.600. Turun ke 400. Ini cut loss apa enggak? Nah, gimana trading plan-nya tadi gitu loh. Kenapa belinya di 6.600? Alasannya kenapa gitu. Harusnya kalau saya beri spike pasti hanya spike hanya sebagian. Karena harapannya kalau turun ya nanti saya akan nambah porsi di area supportnya dan TP di gitu. Nah, nanti akan ada hubungannya dengan cut loss juga. Jadi mohon maaf yang anti cut loss nggak apa-apa ya kita bahas bareng-bareng di sini.
Tapi itu menurut saya bukan hal yang sensitif yang dibahas cut loss dan anti cut loss, nggak masalah. Dua-duanya benar, asalkan plan-nya benar. Dua-duanya benar ketika plan-nya juga benar. Yang nggak benar itu ketika plan-nya cut loss, terus jadi nggak cut loss. Nah, itu berarti nggak benar. Ini support yang nggak horizontal ya. Jadi tadi saya sampaikan support resisten itu nggak harus horizontal, nggak harus lurus datar gitu, nggak bisa miring seperti ini. Nah, seperti ini. Ini support, ini resisten. Intinya kan 2 titik atau lebih. 3 titik juga boleh, 4 titik juga boleh. Itu dihubungkan dengan suatu garis. Nah, pertanyaannya biasanya teman-teman, nah, narik garisnya itu di full body apa di ekornya juga? Kalau saya pribadi, saya akan narik di ekornya juga. Akan narik di ekornya juga. Itu kalau secara gambar ya. Secara gambar akan saya tarik di ekornya juga, saya konfirmasi ujung ekornya ini berapa. Tapi biasanya saya akan lihat ujung ekornya berapa, terus ujung bodinya ini berapa. Nah, cara entry yang paling tepat nanti kita pakai tape reading. Gimana entry-nya nanti akan saya buktikan juga. Contohnya kemarin di BRMS ya. BRMS, kenapa saya ngotot di 190? Padahal area, jadi support itu adalah terbentuk area, bukan hanya satu titik. Misalkan area support itu area 100 sampai 102. Begitu biasanya. Jadi bukan hanya 100. Kalau kita saklek di 100, kita bisa nggak kebagian barang. Jadi kita harus pakai area. Area support 100 sampai 102 misalkan seperti itu. Atau 90 atau 2000 sampai 2020 misalkan seperti itu. Nah, jadi support atau resisten itu terbentuk area. Nah, nanti kita buktikan dengan tape reading. Contohnya gimana? Misalkan BRMS kemarin supportnya karena kan, jadi resisten yang tertembus itu akan menjadi support selanjutnya. Nah, itu tolong dicatat. Jadi ketika resisten itu tertembus, maka itu akan menjadi support selanjutnya. Jadi ketika naik, misalkan BRMS kemarin menembus 190, tertembus nih, lewat 190. Kan? Nah, kalau dia koreksi, paling mentok dia harus mantul di 190. Kalau tembus di bawahnya, maka harus cut loss. Gitu. Itu kalau break resisten namanya ya. Break resisten itu ketika garis resisten, misalkan ini garis area resisten ini tertembus gini. Nah, berarti bisa kita gunakan supportnya adalah garis ini tadi dan titik yang tertembus ini tadi. Nah, kita lihat nanti ketika tape reading. Ketika misalkan kemarin BRMS, ternyata 190 ketembus, kemudian koreksi kan. Nah, kelihatannya gimana 190 kok menjadi support? Pasti akan ditebeli. Tebel banget. Tebel banget. Itu baik dari bandar ataupun retail. Itu adalah respon market secara alami. Itu kenapa teknikal itu penting. Karena itu sudah kesepakatan semua orang gitu loh. Jadi ketika semua orang melihat, oh ini titik supportnya di sini, saya akan beli di sini semua. Nah, dan itu juga bantuan dari bandar. Misalkan bandarnya ingin dia turun dulu ke titik support ya, 190 misalkan. Dia akan ganjel atasnya semua. Mulai dari 195 ke atas, 196, 197, dia akan diganjel oleh over, tebel sampai turun ke 190. Sampai orang yang nggak tahan, cut loss di 190.
Nah, misalkan 190 ini akan ada antrian 100.000 lot. Misalkan semua ditekan ke bawah nih. Retail-retail ditekan ke bawah dan nggak paham teknikal mereka. Mereka nggak paham teknikal. Overnya ditebeli terus ini. Overnya ditebeli terus gitu. Mereka akan cut loss. Kalau nggak tahan teknikal, kalau nggak paham teknikal, mereka akan cut loss di 190. Dan akhirnya apa? Ketika cut loss di 190 dengan bid yang setebal itu 100.000 lebih, semua cut loss di situ misalkan, running trade pasti akan ramai. 1.000 mulai dari yang retail 1 sampai 100 sampai 1.000 lot muncul di situ semua. Running trade ramai, akhirnya apa? Memancing scalper. Scalper juga masuk juga di 190. Ganjel bid semua, des, nggak kebagian, akhirnya kan naik tuh. 190 naik ke 191. Scalper nggak bagian barang di 190, HK di 191. Akhirnya naik lagi. Yang nggak bagian di 191, HK lagi di 192. Begitu seterusnya. Alur market terjadi. Itu seperti itu. Kenapa kita harus paham teknikal? Ya karena itu. Karena semua orang sepakat dengan ilmu ini. Semua orang sepakat dengan ilmu ini. Misalkan titik 190, akan banyak orang yang menunggu di situ. Karena itu adalah sebuah kesepakatan atas ilmu yang telah disampaikan dan diterima oleh banyak orang. Nah, itu pentingnya teknikal. Jadi, kenapa saya tekankan lagi teknikal itu penting. Ya mungkin ada sih saham-saham itu yang nggak ikut teknikal. Ada, ya itu saham-saham kecil. Saham yang bukan big caps. Kenapa big caps itu selalu nurut seperti ini? Ya karena memang mereka berjalan secara alami dan market itu ya sudah paham teknikal semua dan sepakat dengan semua teknikal itu. Gitu. Ketika semua sepakat dengan itu ya udah apa yang mau dikatakan Banda. Dan contoh lagi nanti saya contohkan lagi ya. Nah ini. Setelah support resisten tadi, teman-teman yang masih pemula harus paham ini juga. Harus paham ini. Jadi tren saham ya. Baik itu uptrend, sideways ataupun downtrend. Kenapa Pak harus paham ini? Ya, jangan sampai teman-teman trading di saham downtrend gitu loh. Kalau sekali nyangkut ya bisa hitungan tahun. Apalagi saham yang fundamentalnya nggak jelas gitu kan. Ya bisa nyangkut setahun, 2 tahun bisa. Terserah Bandar mau menggorengnya kapan. Belum nanti kalau nyangkut di harga 50, repot lagi gitu kan. Nah, sekali lagi akan berkali-kali saya sarankan tradinglah di saham yang uptrend atau minimal sideways lah. Minimal sideways. Nah, kenapa uptrend saya sarankan? Nah, ketika mungkin kalian beli di pucuk sini lah, yang pertama kali uptrend ya. Setelah downtrend, itu uptrend gini, pucuk di sini. Dia koreksi normal, kalian nggak panik gitu loh. Nggak panik, karena dia mantulnya akan lebih tinggi daripada Higher tadi. Jadi syaratnya terbentuk uptrend itu adalah dia akan membentuk higher high. Jadi titik yang lebih tinggi daripada titik awalnya tadi. Titik tertinggi sebelumnya. Dia akan membentuk titik tertinggi daripada titik tinggi sebelumnya. Itu syaratnya uptrend. Jadi kadang begini teman-teman, kalau ada saham downtrend nih, turun terus kayak pancing itu, ketika dia mantul pertama, orang teknikal nggak akan ngambil. Orang teknikal nggak akan ngambil. Sebelum konfirmasi ke higher high. Jadi misalkan turun terus ya, bukalah, katakan buka mantul pertama. Kalau orang scalper
bisa ngambil ini, bisa mengambil momentum ini bisa, karena mereka disiplin taking profit, disiplin cut loss juga. Tapi kalau swing nggak bisa seperti itu. Jadi dia nunggu konfirmasi uptrend, itu akan lebih aman. Apalagi kita yang masih pemula, ketika dia naik kemudian turun, nah turunnya ini harus lebih tinggi daripada titik terendah tadi. Nah, misalkan ini mantul di 100 ya, naik ke 150. Turunnya tidak boleh melebihi angka 100 ini tadi. Maka dia bisa dikatakan uptrend. Kalau dia tembus titik 100, maka dia akan turun lagi kayak gini. Nih, ini misalkan ini 100, ini 150. Kalau dia tembus ya berarti dia masih downtrend lagi. Kalau dia konfirmasi uptrend berarti dia turunnya nggak akan sampai ke titik 100 ini tadi. Kemudian naik lebih tinggi daripada titik tertinggi sebelumnya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Paham ya? Jadi, ini itu. Kalau turun nggak melebihi titik terendah sebelumnya, kalau naik akan melebihi titik tertinggi sebelumnya. Jadi resistennya tertembus. Nah, ketika turun, dia nggak akan melebihi resisten yang tertembus tadi. Misalnya ya tadi BRMS lah. Ini nembus, di sini nembus 190, naik sampai 200 berapa gitu misalkan. Turun, dia nggak akan nembus 190. Kalau tertembus, maka mereka akan, orang teknikal akan cut loss duluan. Gitu. Makanya ketika orang teknikal rata-rata kalau nembus resist gini, udah hari itu akan taking profit. Kecuali kalau atau taking profit sebagian. Nanti kalau koreksi, kalau terkonfirmasi mantul di titik area support sini, area resisten yang tertembus akan menjadi titik support selanjutnya kan. Kalau terkonfirmasi mantul di sini maka akan tambah muatan. Nah, begitu orang teknikal ya biasanya. Seperti itu. Nah, kalau downtrend ya udah jangan dibahas lagi. Kalau downtrend teman-teman jangan sampai trading di saham downtrend lah kalau bisa seperti itu. Kecuali kalau scalping silahkan. Nah, ini juga berlaku untuk teman-teman yang anti cut loss ya. Yang anti cut loss silahkan trading di saham yang uptrend karena itu akan memperkecil kemungkinan kalian untuk nyangkut lama. Itu karena pasti akan kejemput nantinya. Misalkan kalian di saham downtrend udah bisa setahun 2 tahun nyangkut bisa. Nah, ini contoh kenapa resisten tadi pasti akan dipakai di setiap technical. Ini beberapa, saya contohkan beberapa pattern aja ya. Nanti teman-teman harus belajar beberapa pattern juga. Nah, ini misalkan cup handle. Bentuknya gini. Nah, seharusnya kalau dia nggak kuat nembus nih. Ini sebenarnya kan resisten ya, garis resisten ini. Kalau dia nggak kuat nembus, ya tembus. Nah, konfirmasinya nunggu ketika closing. Nembus saja, karena dia nggak kuat nembus, maka dia akan koreksi dulu. Begitu juga di saham-saham yang lain, misalkan ada resisten nih, ada resisten gitu. Dia akan berusaha nembus resisten dulu. Kalau nggak kuat, mereka akan koreksi dulu. Koreksi atau minimal sideways dulu. Sideways itu ya koreksi beberapa hari gini naik turun ya di area-area itu saja lah harganya itu. Mungkin merah segini, merah hijau, tapi mantul terus di resisten nggak akan kuat nembus. Nah, itu terjadi kemarin di saham apa ya? Bull sepertinya, Bull. Bull itu ya asik kalau kayak gitu, itu asik. Ketika dia koreksinya itu hanya dengan sideways saja, merah hijau gitu di area-area itu saja gitu. Jadi itu enak banget. Nah, setelah nembus koreksinya ke titik resisten yang tertembus tadi.
seperti ini. Nah, ini double bottom. Pasti ada kan? Double bottom. Ini support resisten, tertembus kan? Tertembus, koreksi dulu pasti. Koreksi dulu ke area supportnya, mantul ke atas lagi. Ya seperti itu. Kalau dibalik juga gitu. Saham-saham downtrend tinggal balik aja. Kalau tertembus support, nanti mantul lagi. Ke atas lagi sedikit, turun lagi. Seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah tembus, maka akan terbentuk ini. Ini kan support. Ini kan garis support, ini garis resisten. Kan sudah saya bilang tadi, nggak harus lurus. Ketika ada 2 titik atau lebih, bisa dihubungkan dengan suatu garis. Ya, tarik garis saja. Ini. Ya kan? Nah, sebuah pola nggak akan lepas dari titik garis support resisten itu nggak akan lepas. Ini support, ini resisten. Ya udah, kalau tertembus ya lanjut. Kalau nggak kuat tembus, ini kan nggak kuat tembus, turun dulu. Seperti itu. Gitu. Contohnya, ini kan bullish penan nih. Nah, ini kan bullish penan juga setelah tertembus double bottom. Ini terbentuk bullish penan. Seperti itu. Kalau nggak bullish penan ya sideways dulu, flag, bentuk bendera. Ya, intinya seperti itu. Pasti tertembus, turun dulu ke area support, kalau nggak gitu sideways dulu. Dicatat, yang menembus resisten pasti akan koreksi ke area support atau sideways terlebih dahulu. Gitu. Ini juga sama. Nah, ini yang sideways seperti ini. Jadi ini habis nembus nih. Misalkan dari bawah ini nembus. Ya koreksi dulu, habis tembus, koreksi dulu, sideways dulu sebelum dia naik lagi. Yang turun juga sama, turun, ketembus supportnya, ada support lagi, naik dulu sebentar, lanjut turun lagi. Kalau bearish juga gitu, turun dulu, naik sebentar, buat turun lagi. Sederhana kan? Sederhana, kita hanya pakai garis support resisten aja. Dan sudah menemukan banyak pola di saham. Bentar ya. Saya contohkan aja. Misalkan kemarin di BRMS. Agak lemot ini. Jadi teman-teman akan lebih nyaman ketika beli itu di area support atau alias buy on weakness, buy on support atau buy on weakness. Nah, itu lebih nyaman. Jadi trading plan-nya jelas. Trading plan-nya jelas dan resikonya sangat terukur karena belinya di area support gitu loh. Kalau turun pun nggak akan jauh-jauh dari support. Kalau tembus kan cut loss-nya nggak dalam-dalam tuh. Seperti itu. Yang bingung itu ketika beli di tengah-tengah, turun kok yo jauh, resistannya kok juga masih jauh gitu kan. Akhirnya tanya, cut loss apa hold? Ya, seperti itu. Ini contoh BRMS kemarin ya. Nah, setelah tembus dia koreksi, ya kan? Koreksi, setelah koreksi sideways dulu. Sesederhana itu. Nah, dia hari pertama nih. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 15 Maret. Dia mau nembus resisten ini. Dia mau nembus resisten nggak kuat kan? Nggak kuat, mentok. Sudah mentok di sini.
di harga 189 nih. Nah, ini kenapa saya buat area. Jadi areanya itu 189 sampai 181. Boleh lebih juga, cuma kita konfirmasi masuknya dengan tape reading itu tadi. Nah, hari pertama dia tanggal 15 dia nggak kuat nembus resisten ini. Nggak kuat. Turun dulu dong besoknya, nyoba lagi nembus. Gambarnya Nggak kuat lagi. Mas, maaf menyela. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Oh, ini. Slide-nya belum berubah, Om. Suaranya jelas. Udah? Nah, udah. Ulangi, Nah, Om. ulangi. Disuruh-suruh ini. Jadi ini contoh ya BRMS. Ini area resistnya di sinilah 189 sampai 191. Nah, tanggal 15 ini dia kan di bawah 15 Maret 22. Dia mau menembus resist gak kuat kan? Turun dulu deh. Besok openingnya di bawah tuh. Opennya di 179. Jadi dia open merah dulu. Kalau kayak gini dia opening merah. Karena dia open di bawah harga close-nya. Close-nya di harga 189. Dia openingnya di 179. Jadi dia open merah. Harga di tanggal 16 ini merah dulu. Kalau dia naik, nembus resisten bagus. Ternyata nggak kuat lagi dia. Berhenti di sini mentok. Mentok. Ternyata besoknya market merespon lain. Market merespon, udahlah tembuskan hari ini kuat gitu. Ini tanggal 17 baru dia menembus. Setelah tertembus, kan aku bilang nih, hari ini harus lepas BRMS. Kenapa? Karena kalau day trading ya begitu. Kecuali kalau swing ya. Kalau day trading ya udah lepas profit lepas. Hari itu lepas. Kenapa? Ya karena setiap yang koreksi itu biasanya, ini biasanya loh ya. Memang ada kasus setelah tembus lanjut lagi, naik lagi, ada. Cuma setelah naik ya tetap akan ada koreksi, entah itu kapan. Makanya hari ini lepas. Terus ada yang tanya lagi, besok masih ada potensi nggak? Potensi sedikit, silahkan lepas hari itu juga. Nah, benar naik sedikit nih. Setelah itu kan turun, koreksi. Ya karena apa? Karena saya tahu ya karena memang polanya seperti itu gitu loh. Jadi jangan anggap saya dukun ya karena memang pola pergerakan saham ya memang seperti itu, nggak ada yang naik terus nggak ada hentinya gitu. Jarang sekali. Kalau ada itu bandarnya iseng aja itu berarti. Ya, seperti itu. Jadi karena ini adalah kesepakatan oleh banyak orang, makanya market terbentuk secara alami seperti ini, gitu loh. Contoh lagi Antam. Nah, kemarinnya setelah BRMS tembus, kita tunggu di 190. Ya beneran. Karena memang area itu adalah area supportnya. Itu. Dan saya konfirmasi dengan tape reading. Benar-benar tebel itu. Benar-benar tebel di area 190. Baik di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu tebel benar. Oh, jadi memang market sepakat kalau ini support. Nah, makanya itu pentingnya belajar tape reading seperti itu. Nah, nanti ketika menjadikan suatu titik resisten, market juga akan seperti itu. Misalkan angka 200 jadi resisten, ya pasti akan tebal ketika overnya. Ya, itu pentingnya mengkombinasikan antara tape reading, technical, atau bandarmologi. Nah, ini hanya berlaku pada saham-saham yang memang mengikuti technical seperti ini ya. Memang nggak semua. Kayak saham-sahamnya yang kena pom-pom itu pasti nggak ikut yang kayak beginian.
nggak ikut beginian. Saham yang kena pom-pom itu pergerakannya pasti nggak jelas. Apalagi yang sahamnya sopirnya itu tidak pro dengan teknikal, ya pasti nggak akan ikut teknikal gitu. Akan sangat sulit sekali. Nah, misalkan ini Antam ya teman-teman. Nah, contoh ini double bottom, dia nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Maka kita akan lepas di sini. Beli di support, lepas di area resist ketika dia terkonfirmasi nggak kuat. Misalkan kalian nggak lepas, apa yang terjadi? Malah turun. Turun kan? Yang asalnya profit malah nggak jadi profit. Itu karena kita tidak disiplin dengan trading plan tadi. Kalau trading plan-nya beli di sini misalkan di harga 2.200 nih. Trading plan-nya akan saya TP di TP1 di sini 2.390. TP2 di resistor kuat 2.600 misalkan seperti itu. Ketika koreksi ya udah ini TP aja dulu. Koreksi karena kalau saham nggak kuat nembus resist itu pasti koreksi. Pasti itu. Koreksi atau sideways dulu. Itu pasti. Jadi kalau yang day trading ya kita lepas. Kalau nggak kuat nembus resisten ya harus kita lepas. Kalau nembus pun kita boleh nunggu besoknya hari juga boleh. Minimal 1 hari. Minimal 1 hari kita tunggu. Kalau tembus kita tunggu 1 hari. Nah, ini contoh yang ketika nembus tapi masih lanjut. Nah, kita melihat lanjut apa enggaknya, nanti ada ilmunya di lain hari lah. Insya Allah kalau ada waktu. Misal ini Antam ya. Ini bisa dikatakan double bottom kayak gini. Meskipun enggak. Nah, itu. Jadi makanya gambar itu enggak harus simetris gitu loh. Kadang ya suka-suka kalian mau gambar kayak gimana. Bisa juga dengan time frame yang lebih kecil. Misalkan 1 jam atau 15 menitan. Itu bisa. Nah, seperti ini aja bisa kita buat double bottom. Ya, tergantung double bottom tertembus nih. Ini masih tembus, ini ada resist lagi, masih tertembus lagi. Ini karena apa? Ini kemarin kan memang nikel sedang mahal-mahalnya. Harga nikel sedang mahal-mahalnya sampai terkena suspend kan. Harga nikel dunia itu terkena suspend karena memang sangat naiknya luar biasa gitu loh, ratusan persen. Koreksi kan? Setelah tembus resisten pasti akan koreksi. Koreksi, ya memang kita bisa nangkap dari sini. Nah, kemarin antri kiri itu di sini loh. Kalau yang benar-benar ngikuti di grup, saya antri kiri di ujung jarumnya ini. Di sini, 2268. Bagi yang ingat, saya instruksi antri kiri Antam itu di 2268. Karena memang ini area resist yang terjebol tadi. Area resisten yang terjebol, dan itu memang dijaga oleh bid yang tebal. Ya kita antri di bid yang paling tebal. Itu aja. Enak kan? Bener-bener di ujung sini. Kalau yang belum lepas, udah profitnya sudah 10% lebih dari sekarang. Bahkan hari itu pun kita sudah profit 3%. Beli di merah, closing di hijau. Nah, seperti itu. Sederhana itu kan sebenarnya kalau kita paham support resisten dan pola-pola saham ya seperti itu. Ya, jangan dikira saya dukun ya, karena memang polanya seperti ini dan ini adalah disepakati oleh banyak orang. Universal.
bersifat universal. Nah, mumpung nggak lupa nih, ini ada gap. Begitu juga dengan gap down, gap up, ya seperti itu. Kenapa gap down pasti tertutup? Ya itu karena memang kesepakatan semua orang. Ilmu itu diajarkan oleh kepada banyak orang. Akhirnya apa? Market merespon sangat luar biasa ketika ada gap down ini. Pas sampai ini tertutup, saya akan TP di 2835. Ya seperti itu. Nah, kalau itu nggak kuat tembus, ya itu body saya full body apakah full body apakah ekornya juga shadow sudah termasuk. Kalau saya pribadi ini, karena apa? Shadow itu sudah menutup di time frame yang lebih kecil. Di frame 5 menit, 10 menit. Seperti itu. Nah, ketika ada gap down seperti ini ya kita tunggu di supportnya saja, nggak usah buru-buru. Nggak, kalau sudah disupport langsung beli gini. Ketika sudah volume tipis nih, volume tipis, udah kita beli aja. Itu akan ada potensi untuk mantul. Gitu teman-teman. Pindah lagi ya ke sini. Saya buat ringkas saja, nanti harapannya banyak diskusinya. Oke, ini masalah style trading. Jadi style trading ini kemarin seperti janji saya membahas psikologis trading ya. Jadi style trading ini akan mempengaruhi psikologis kalian. Kalau yang day trading, yang scalping, ya psikologisnya beda dengan swing dengan investing. Gini, kalau teman-teman kan saya perhatikan banyak yang day trading dan scalping. Saya bahas di sini aja. Jangan maruk-maruk gitu maksudnya. Kalian scalping itu paling juga 2% bungkus gitu kan. Kalian day trading juga 2% bungkus. Kalau sama-sama 2% bungkus, ya pilih saham yang bagus lah gitu. Dan beli di bawah aja gitu loh, yang resikonya lebih kecil. Mungkin kalian arah hunter. Misalkan nih arah hunter. Arah hunter paling 2% juga bungkus gitu. Main di AU, di pucuk, paling 2% juga bungkus. Ketika main di bawah, Angkatan Laut, ARB Hunter misalkan, paling juga 2% lebih, plus-plus lebih bungkus. Sama aja sebenarnya, targetnya sama aja. Terus kenapa mencari risiko yang lebih besar? Kalau ada yang risiko lebih kecil, ya udah main bawah aja. Ya sukanya teman-teman ini nyari yang saham sudah naik. Bos naik, gitu. Langsung di-mention di grup. Kok nggak mention yang sudah turun terus mau naik gitu kan? Lucu. Jadi BP naik, sudah naik, baru di-mention. Kemarin seharusnya belum naik itu. Kita gerubuk rame-rame. Kalau sudah naik, ya itu berarti resikonya lebih tinggi. Kalau yang sudah bisa menimbang resikonya nggak masalah. Kalau yang belum. Jadi scalping, day trading, dan swing, kalau menurut saya pribadi, masuk yang pas tetap pakai day trading.
harga yang pas tetap masuk pakai tab reading. Ya, tab reading ya seperti di itu ya, di materi YouTube silahkan. Ya, cara masuk yang pas ya seperti itu di area supportnya, atau minimal 1 tik di atas bit tebal. Itu yang sering saya sampaikan. Nah, stylenya biasanya gini, ada bow atau buy on weakness. Jadi beli di support itu bow. Kalau BOB, buy on breakout. Kayak BRMS tadi, ketika breakout baru beli. Breakout baru beli. Kalau yang ini kesukaan retail kita, buy on pucuk. Kalau ini jangan dipakai. BOP ini jangan dipakai, buy on pucuk ini. Pasti di bawah tenggelam lah. Karena prinsipnya, silakan dicatat. Nggak selamanya saham itu naik. Dan nggak selamanya saham itu juga turun. Gitu. Jadi yang naik akan pasti turun, yang turun akan pasti naik. Seperti itu. Jadi secara psikologis harus disiapkan terlebih dahulu. Kalian harus putuskan, saya scalping, saya day trading, saya swing, gitu. Saya investing. Putuskan dulu sebelum membeli. Bukan setelah membeli baru diputuskan. Oh, saya scalping, nyangkut, jadi swing deh. Masih nyangkut juga, jadi investing deh. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi keputusan kalian mau swing, day trading, scalping, investing, itu sebelum kalian membeli saham, bukan setelah membeli saham. Dan harus ada plan-nya. Kalau turun di area berapa, harus cut loss misalkan. Atau saya memilih nggak cut loss, akan saya average down misalkan. Nah, itu harus sudah direncanakan sebelum membeli, bukan setelah membeli. Gitu. Ingat ya, sebelum membeli sudah ada plan-nya. Bukan. Scalping juga gitu. Scalping itu plan-nya ya membeli, TP kalau nggak naik, cut loss. Udah gitu. Seperti itu. Boleh saja sih kalau pakai metode baru scalping, saya scalping nih, nyangkut, udah saya average down. Kalau saya pribadi itu bukan teknik scalping yang benar, karena itu mencampur adukan antara scalping juga day trading juga swing, atau mungkin juga campur secara investing. Kalau menurut saya pribadi itu kurang benar. Kecuali kalau memang sudah plan-nya seperti itu ya nggak masalah. Kenapa saya memilih hal yang sudah umum dipakai? Ya karena itu sudah banyak yang membuktikan ini berhasil. Gitu. Banyak yang membuktikan ini berhasil. Mas Bukti, Om Ben, Ko MY pakai technical aja, itu berhasil. Jadi kalau sudah ada yang berhasil berarti bisa kita tiru dong. Oh, tadi belum saya jelaskan ya, yang kenapa orang teknikal kadang nggak pakai bandarmologi. Begini, kenapa orang teknikal kadang nggak pakai bandarmologi? Misalkan, orang teknikal itu, oh ini mau breakout. Kenapa nggak pakai bandarmologi? Oh, bentar ya, nggak. Bentar, salah. Saya samakan di sini. Misalkan Antam ini di support. Mereka nggak akan pakai bandarmologi, jarang sekali. Yang kalau saya sih, saya padukan semuanya ya. Saya padukan antara teknikal dan bandarmologi. Tapi ada yang nggak pakai. Kenapa? Karena bandar itu pakai teknikal. Kalau bandar pakai teknikal, ya udah kita pakai teknikal aja, pasti bandar sudah merespon kok. Gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi bandar akan beli di bawah. Oh ini titik support. Pasti bandar sudah akan beli nih. Tanpa saya melihat bandarmologi loh ya. Kalau di saham-saham bagus, area support ini pasti ada bandar yang beli di sini. Pasti ada asli di sini. Gitu. Karena ini di area support gitu.
Begitu. Jadi orang teknikal kadang nggak pakai bandarmologi ya karena memang pakai teknikal benar. Tapi kalau saya sebaliknya, ada akum. Biasanya bandar itu sebelum sampai support sudah akum karena pengen dapat banyak barang. Turun gini ada akum, turun ada akum. Nanti nambah barang banyak di sini di area support ini sebelum naik lagi. Seperti itu. Ya karena bandarnya pakai teknikal juga. Jadi kita pakai teknikal aja sudah cukup buat bandar. Gitu ceritanya. Baik, catatan terakhir ya. Ini terakhir, nanti akan kita sambung dengan banyak diskusi aja. Ya ini untuk, sekali lagi tadi kan sudah saya beri judul, ini untuk pemula, jadi yang nggak pemula nggak usah ikut lah, karena memang yang diomongkan ya untuk pemula seperti ini. Belajar analisa. Belajar analisa. Setiap hari belajar analisa ya. Karena itu penting. Itu penting. Saya belajar analisa 3 bulan lebih. Setiap hari 1-2 jam. Bahkan bisa lebih. Setiap hari. Saya buat watchlist, saya ngulek-ngulek teknikal setiap hari. Sebelum saya scalping ketika itu. Seperti itu. Kemudian jangan all in, cut loss. Kalau memang tidak sesuai 3-10 saham. Jadi di porto silakan dipilih yang bagus-bagus saja. Ini hubungannya dengan jangan beli saham yang sembarangan. Saham-saham gocap baru naik rame dibeli aja. Jangan. Jadi pentingnya analisa saham tadi adalah kita bisa memilih saham-saham yang sekiranya bagus. Sekiranya yang masih di area support, sekiranya yang resikonya lebih rendah daripada resikonya rendah, reward-nya lebih tinggi seperti itu. Dan jangan sampai lebih dari 10 saham. 3 saham aja lah. Misalkan kalau kayak gini ini komoditas lagi hits, ya kita cari saham komoditas yang sekiranya masih ada potensi. Misalkan properti atau konstruksi lagi hits, ya kita cari konstruksi properti yang masih ada potensi. Gitu. Nah, kemudian jangan greedy, udah sesuai plan. Kalau nggak kuat nembus resisten ya di taking profit. Konsisten taking profit. Itu udah secukupnya. Buatlah trading plan dan selalu evaluasi. Itu sih intinya. Ya, teman-teman, harapannya yang masih baru belajar jangan asal-asal ikut kelas. Karena nggak semua kelas akan mengajarkan teknikal awal seperti ini, nggak akan semua. Paling kelas cuma gitu-gitu aja loh. Kelas itu cuma gitu-gitu aja. Nggak akan mengajarkan dari awal. Gini nggak akan ada. Teman-teman harus belajar mandiri. Seperti itu. Oke, sudah ya. Mungkin itu saja untuk pengenalan basic hari ini. Jadi nanti mungkin kalau ada kelas ya saya hubungkan lagi, saya itulah gampang diatur lagi nanti. Ya mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung atau bisa lewat chat juga boleh. Mau tanya, Mas? Ya, Om. Ya, kita kan pertama tadi nyari yang uptrend ya. Terus kita tentukan dulu support resistennya. Ya. Jadi sekarang tinggal spek buy-nya. Nah, yang terkadang salah itu kita entry di titik mana nih? Kita ngelihat dari shadow-shadow-nya itu ya.
entry-nya? Ya, tentukan dulu harganya berapa dulu. Hah? Asalkan di area harga yang sudah kita tentukan, berarti itu sudah benar sih. Misalkan yang lebih enak kan BRMS yang baru kemarin. Harga areanya adalah 189 sampai 191 misalkan, Om. Ya. Ya. Kalau Om beli di 189 juga benar. Oh. 190 Jadi juga itu- benar, 191 juga benar. Cuma yang paling tap reading itu tadi. Itu kita lihat dari candle-candle sebelumnya. Iya, 180 gitu ya. iya. Oh iya. Dilihat pada dari saat- candle sebelumnya. Karena candlenya itu ada full body, ada bentar. Sinyalnya kayaknya agak susah ini. Pada Oke, saat gimana, Om? pada saat sideways di 8990 itu sering di situ, itulah yang kita ambil spek buy-nya ya. Iya, seperti itu. Oh iya. Makasih. Nah, nanti ketika boleh nambah ketika memang ada indikasi akan naik lagi. Nanti baru kita tambah. Atau memang itu sudah terkonfirmasi support, kalau semakin turun, misalkan areanya 189, 191. Iya. Ternyata kita dapatnya di 191 nih. Iya. Besoknya turun, ya kita tambah lagi selama itu masih di area beli kita. Oh, jadi tadinya rencananya kita itu scalping, itu jadi day trade aja ya? Loh, harus ditentukan dulu. Kalau scalping ya berarti harus taking profit. Oh gitu ya. Agak lama. Itu saya sering salah tuh. Itu sering salah. Cut loss yang nggak benar. Kalau scalping itu prinsipnya nggak boleh ada saham nginep. Boleh nginep lah 1 hari, jadinya day trading. Kalau scalping itu harus taking profit atau cut loss. Kalau scalping, jadi jangan dicampur adukan, nanti scalping bahasannya dengan day trading, beda lagi. Jadi toleransinya itu maksimal berapa itu cut loss-nya? Sesuai planning. Kalau day trading apa scalping ini? Scalpingnya bikin banyak loss ini. Kalau scalping, gini, kalau saran saya nih, kan Iya. ada tuh di penjelasan saya tape reading, saham yang ketika naik pasti akan turun dulu tuh, di bawah turun dulu, di area support kita tunggu dia mantul apa enggak. Oh. Nah, kalau mantul kita HK. Misalkan dia ada supportnya beatable di 100 lah. Ternyata 100-nya nggak ketembus, kita HK di mantul, dan respon market scalper juga mantul di 101, itu banyak yang HK, kita masuk juga. Karena itu memang mantul. Nah, kesalahan kita scalping di tengah-tengah tuh sudah deket resisten baru kita masuk gitu loh. Iya. Yang waktunya itu mau turun, kita malah mau masuk gitu loh. Iya. Dengan harapan Hanya itu. dengan harapan masih lanjut naik gitu. Jadi lebih aman ketika kita beli ketika dia mantul dari supportnya, terus berbalik arah ke atas, gitu kita HK saja. HK, terus bungkus gitu aja. Scalper itu udah bungkus, wajib taking profit. Jadi kita nggak usah ngejar-ngejar di bawah 3% HK. Karena ada suhu-suhu yang ngomong begitu. Nggak usah teori itu ya. Nggak usah. Jadi prinsip kita tetap tape reading. Tetap tape reading. Panduan utama scalper ya tape reading. Oh. Kalau stop loss-nya silakan disesuaikan dengan psikologis masing-masing. Misalkan 2%, 3% ya silakan. Minus
Ya, dua lah. 3% masih hold, silakan. Ya, 2 boleh. Ya. Atau mau jual BEP juga boleh. Kalau nggak naik, misalkan nggak respon, marketnya nggak respon nih, nggak naik-naik, udah jual di situ juga. Kita ganti saham yang... Nah, masalahnya itu hanya beda di time frame saja. Jadi, scalper itu mainnya menit, jam, day trading itu mainnya harian, itu swing mainnya beberapa hari. Itu saja sih sebenarnya. Tapi cara masuknya tetap sama. Cara masuk yang paling bagus ya di support. Cara masuk yang paling bagus. Baik itu scalping, day trading, ataupun swing. Itu cara masuknya tetap sama. Nah, itu bisa kita buktikan ketika scalping misalkan. Silahkan lihat chart 5 menitan. Chart 5 menitan, kalau area support, ya sudah itu. Misalkan ada chart 5 menitan, kemudian ada area support nih, terbentuk area support. Dan itu terkonfirmasi oleh susunan bid over, bidnya ditebeli di area situ. Dan beneran mantul. Udah HK di situ. Itu aja. Oh, bid yang tebal ya patokannya ya? Bukan Ya, over yang tebal ya? Ya, bid yang tebal itu adalah support. Ketika turun ke bawah, Om, Ya. jadi bukan ketika ke atas, karena ketika ke atas itu memang bidnya ditebali terus ke atas, memang memancing retail untuk HK. Iya. Kayak mainnya Belvin itu begitu. Jadi jangan main di Belvin dulu lah. Kalau ya kayak gitu. Iya. Makasih ya. Mau nanya, Mas. Oh ya. Enggak, Monggo. ini mau nanya kan kita membahas mengenai analisis teknikal. Gimana, Mas, cara screening saham yang memilih saham-saham yang memang dia secara analisis teknikal tuh dia ngikutin gitu loh. Jadi kan kalau saya lihat kan kita tadi sempat dibilang bahwa kalau macam yang pom-poman jangan, karena bahaya. Jadi cari saham-saham mengikuti kaidah analisis teknikal. Nah, untuk men-screennya gimana, Mas? Ini ya. Kalau saya pribadi ini nggak bisa di screening biasa ya. Jadi memang harus setiap hari kita lihat saham. Kalau menurut saya pribadi. Kenapa saya selalu menyarankan lihat top gainer hari itu, lihat teknikalnya, lihat top losser, atau lihat saham big caps. Karena memang kita hafal. Kita memang harus hafal. Contoh seperti ini. Saham gorengan itu ya udah itu aja, Om. Dari 2020 2021 ya saham yang digoreng itu aja. Cuma bergantian itu aja. Misalkan dulu ABA lagi booming, terus sekarang turun. Ya nanti ada saatnya digoreng lagi. Dulu True booming, turun, goreng lagi sekarang. Nah, seperti itu. Dulu bank digital digoreng, kemudian turun, terus digoreng lagi. Ya, sahamnya polanya seperti itu memang. Yang gorengan juga itu saja, yang big caps silahkan dicek. Orang-orang swing, saham yang di swing, sahamnya juga itu saja. Kalau mungkin saham batu bara, paling cuma PTBA, Adro, Indi, ITMG, sudah nggak jauh-jauh dari itu gitu loh maksudnya. Jadi kan enak tuh kita ngamati kenapa kita harus paham saham-saham dan tahu hafal betul produknya, terus ya karena memang seperti itu. Orang swing sahamnya juga itu saja, orang scalping sahamnya juga itu saja. Kalau saran dari Mas sendiri gimana, Mas, kira-kira buat kita pemula ini, apa yang harus kita pantau saham-saham seperti apa? Apa tadi lihat dari top gainer hari sebelumnya atau bagaimana? Kalau saya pribadi, ini jujur, ikuti yang lagi hits ketika itu. Karena memang ini mungkin yang teman-teman yang pakai MA ya, belum tentu saham yang pertama kali mantul itu terus langsung uptrend mengikuti di atas MA 200 atau MA 100 atau MA 50 gitu. Kalau kita nunggu dia
ikuti MA itu waktunya mungkin kita akan ketinggalan momentum. Kalau saran saya ya ikuti apa yang lagi hits ketika itu. Misalkan sekarang batu bara lagi hits, ya kita masuk di saham-saham batu bara. Misalkan sekarang properti lagi hits, ya udah kita masuk saham properti yang lagi hits. Misalkan ada top gainer, ternyata bukan di saham-saham yang ternyata hits ketika itu. Bisa jadi itu adalah saham-saham pom-pom. Atau nggak ada news yang berhubungan ya. Misalkan kemarin SDMU. SDMU itu kan memang karena terlepas dari PKPU. Newsnya adalah dia lepas dari PKPU, langsung dia arah kan di hari pertama meskipun itu lepas kan. Nah, itu ada news yang bisa kita ikuti. Nah, setelah itu, setelah arah itu paling koreksi. Nah, kita tunggu koreksinya itu sampai hari berapa. Karena nggak mungkin dia setelah arah kok langsung downtrend, itu menurut saya nggak mungkin. Kecuali sahamnya gila kayak apa ya? Lupa saya. Sebentar, saya lihat. Saham yang sempat END gitu enak. PTDU. Itu setelah arah bisa downtrend itu bisa. PTDU itu. Nah, seperti itu. Jadi Kalau untuk sorry Mas, silakan Mas. Iya. Monggo. Kalau untuk time frame-nya Mas, kalau untuk day trading apa? Pakai yang 15 menit, 1 jam atau yang 1 hari ya? Untuk lihat chartnya. Kalau day trading 1 hari, harian. Tetap harian. Kalau swing nanti dikomunikasikan dengan harian dan mingguan. Kalau day trading itu harian. Dan itu kita ambil ketika support aja lah, lebih aman. Ketika support atau dia ada tanda-tanda mau breakout. Kalau hubungannya dengan tap reading Mas, bid offer itu istilahnya pasti nyambung ya Mas. Di area support pasti bid offer-nya pasti yang dijagain. Yang tebel lah istilahnya. Iya. Seperti itu ya. Pasti dijagain. Nah, itu tanda-tanda dia memang ikut teknikal bandarnya. Baik Mas. Makasih Mas Esen. Oh iya. Mungkin ada lagi. Yang di chat mungkin ada yang tanya? Sebentar ya, saya baca chat dulu. Cara mencari saham yang sedang uptrend. Bagaimana Mas? Trims. Oke. Kalau secara umum ya kita pakai MA. MA itu adalah untuk mengetahui tren sahamnya. Minimal MA 20. MA 20, MA 50. Biasanya itu yang digunakan untuk screening sahamnya. Nah, nanti ada kok rumusnya kan ada tuh yang di grup untuk mengikuti MA mencari di MA 50 ada. Yang pakai DSI ada. Nah, cuma kalau saham gorengan nih udah pokok yang mantul hari pertama arah itu sudah pasti biasanya perbalikan arah ke uptrend. Makanya kenapa kok saya nyari yang kemarin top gainer koreksi. Udah itu cari saja. Karena itu adalah indikasi dia perbalikan arah dari downtrend ke uptrend. Itu pertama. Kalau yang secara teknikal, ya seperti tadi. Ini teknikal ya. Saya share screen lagi izin. Mohon maaf. Kan tadi sudah saya jelaskan. Uptrend itu konfirmasinya seperti apa? Seperti ini. Nah, tolong di-unmute Mas Novan.
Yaneswanti. Dimut, tolong dimut. Tolong dimut ya. Sudah. Jadi ini konfirmasi uptrend itu di sini teman-teman. Kan tadi sudah saya jelaskan tuh uptrend itu gimana. Nah, ketika dia pantulan pertama misalkan, koreksi. Ternyata dia koreksinya ini nggak melebihi dari titik support yang sebelumnya. Nah, itu berarti dia konfirmasi uptrend. Itu ya. Kalau dia tembus, mungkin dia mantul di sini, berarti itu bisa kita spek buy ketika dia mantul. Karena dia tidak melewati support sebelumnya. Misalkan ini. Nah, ini kan mantul tuh. Misalkan dari downtrend ini, kiri downtrend, mantul. Nah, ini jangan beli dulu. Sebelum dia konfirmasi. Konfirmasinya dengan ini. Mantul, kemudian pantulan pertamanya ini, koreksinya ini tidak melebihi dari support sebelumnya. Nah, ini supportnya ini lebih tinggi. Nah, itu berarti dia sudah terkonfirmasi uptrend. Apalagi kalau dia koreksi, kemudian nembus lagi resisten yang sebelumnya ini, berarti dia sudah terkonfirmasi uptrend seperti itu. Contohnya apa ya? Sebentar saya cari contohnya. Saham yang lagi itu apa? Yang lagi booming apa ini? Bentar. MPPA, Mas. Oh ya, MPPA ya, coba ya. Ya. Bentar. Ini kita ya MPPA itu kan memang dari downtrend tuh. Nah, kita contohkan bagaimana kita mengkonfirmasi dia uptrend. Maaf ya, agak lemot ini. Aduh, lemot banget. Bentar ya, sabar ya. Sabar seantawis. Wifi dipasang, wifi. Kalau nggak salah MPPA itu lagi koreksi habis breakout itu, Mas. Ya, nah itu nanti kita lihat dia konfirmasinya uptrend itu kapan itu? Kemarin itu. Biar ada contoh. MPPA. Lihat cat, mungkin yang lihat HP ya, silahkan dilihat cat di tanggal 28 Januari.
Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Oh ini loh, maaf salah. Sudah kelihatan? Udah, Mas. Udah. Udah, Oh, Om. maaf tadi belum saya ganti share screen-nya. Nah, ini tanggal 27 Januari. Dia kan masih downtrend tuh. Sampai tanggal 27 Januari dia itu masih downtrend. Ntar saya zoom. Nah, dia masih downtrend ini. Nah, ketika pantulan pertama langsung naik tuh berapa persen? 12%. Besoknya doji naik lagi. Nah, setelah itu dia koreksi nih. Koreksi sampai tanggal 3 Februari. 3 Februari dan 4 Februari. Dia turun, tapi turunnya itu nggak menembus sampai support ini kan. Nah, kemudian langsung mantul. Berarti kan dia membentuk titik higher low. Jadi lebih tinggi daripada low-nya tadi. Ya kan? Low-nya lebih tinggi daripada low yang pertama ini. Ya, ketika dia konfirmasi mantul, berarti dia sudah uptrend dari sini. Apalagi dia sudah nembus ini. Titik resisten terdekatnya di area high-nya berapa ini? 280. Dia sudah uptrend di situ. Gitu. Ini sudah mulai uptrend. Meskipun kalau pakai MA belum tentu juga. Coba ya pakai MA. Nah, intinya itu tadi sih, ketika membuat pola koreksinya dia tidak melebihi support sebelumnya, berarti itu sudah uptrend. Seperti itu. Itu contoh ya. Kemudian kita lihat weekly-nya. Kalau swing, nah, ya kan? Betul kan? Ini low-nya. Low-nya di sini. Kemudian dia naik, koreksinya, dia nggak menembus low-nya pertama tadi. Berarti ini sudah terkonfirmasi uptrend. Dan ingat, ini ada gap di sini. Kalau market sepakat, insya Allah akan ketutup. Insya Allah di 700-an. Ya, tapi itu gapnya sudah lama, Oktober 2021. Kalau weekly ada gap ya, ada gap di sini. Kalau daily kurang tahu ini. Ini low-nya di 750-an. Terdekat bisa sampai situ semoga. Nah, ini kalau daily, coba kita cek daily. Oktober. Nah, ini ada gap di sini ya. Tapi ini sangat jauh sekali, paling juga kejemputnya lumayan lama. Tapi nggak tahu kalau momen hari raya ini bisa sampai ke sana. Nah, seperti itu teman-teman. Sederhananya seperti itu. Bisa di chart daily atau weekly, bisa dicek apakah dia sudah uptrend apa belum. Udah ya? Oke, sudah. Yang tolong dibacakan dong yang pertanyaan misalkan. Dari AW, cara bikin buy area itu gimana ya, Mas? Ya tadi buy area-nya disupport
area berapa saja. Misalkan ya ada toleransinya, 1 tik, 2 tik itu ada. Misalkan supportnya di 190 ya areanya berarti ya 1 tik di atas dan di bawahnya. Seperti itu. Tapi kalau paling tepat ya tetap pakai tape reading sih kalau saya. Makanya ketika saya suruh antri, itu kenapa saya antri 1 tik di atas bit paling tebal atau di bit paling tebalnya. Ya karena itu, saya mentoleransi supportnya. Mentoleransi supportnya 1 tik itu tadi. Itu. Kalau nggak mau yang 1 tik di atasnya, ya di support yang di bit paling tebal itu tadi. Nah, itu sama saja definisinya dengan area buy ketika swing atau day trading juga seperti itu. Kita konfirmasinya pakai tape reading. Begitu. Tarik support resisten seperti contoh tadi pakai time frame berapa? Bebas. Kalau swing boleh pakai daily, harian, boleh pakai weekly, minimal paling lama weekly, jangan pakai monthly ya, bulanan ya. Pakai weekly saja. Itu kalau swing. Kalau buat day trade ya harian aja, Contoh patah tren ya berarti ketika supportnya tertembus itu trennya sudah patah. Contoh lagi ini patah tren ini. Apa yang sudah patah? BBHI misalkan. Intinya ketika supportnya terdekat sudah tertembus, yaitu kita harus cut loss. Kalau itu yang pakai madhab cut loss ya. Sekali lagi bukan menyindir yang bukan cut loss, tapi itu adalah silahkan kalau pakai itu juga nggak masalah, asalkan sudah di-plan dari awal, sudah direncanakan dari awal. Nggak masalah. Aduh, lama banget ini. Maaf ya. Pertanyaan selanjutnya dulu, Mas, biar sambil nunggu. Dari Windy, izin bertanya, cara kita tahu sahamnya lagi hits gimana? Apa dari berita atau dari aplikasi? Ya, dari itu top gainer tadi. Top gainer, udah yang naik 20% ke atas itu pasti lagi booming. Itu kalau gorengan. Kalau itu dari berita kan, kalau yang big caps dari berita itu sudah kelihatan. Misalkan harga nikel melejit, berarti kita pantau saham-saham yang berkaitan dengan nikel, Antam, terus Inco, kayak gitu. Ya kan harga batu bara melejit ya kita pantau Indi, pantau Adro, itu yang big caps, kayak gitulah. Kalau saham gorengan yang lagi hit ya yang naik di atas 10%, di atas 20% itu pasti lagi rame. Sudah, Mas? Ada lagi dari Rini. Over tebal berarti resisten ya, Mas? Iya, overtable resistant. Ada lagi dari Zulkarnain.
Mas, ketika satu offer ditebelin, terlihat susah ditembus. Dan kita sudah menganggap ini titik resisten. Kadang offernya dicabut dan dipindah ke titik lain, atau offer tebal hilang. Cara bid offer titik resisten apakah berpindah atau tetap di titik yang pertama tadi? Nah, itu sesuai jam terbang ya. Memang kalau scalping itu, ini pengakuan dari Mas Bekti sendiri ya. Ini kalau jujur saya scalping itu paling seneng ngikutin Mas Bekti sih. Maksudnya teknik-tekniknya Mas Bekti. Jadi kalau Mas Bekti itu memang sudah hafal beliau itu. Saham-saham yang semua tanpa terkecuali. Jadi ketika sudah masuk running trade, masuk bid offer seperti ini, udah dia masuk karena memang sudah hafal. Karena memang sudah hafal. Nah, ketika over tebel, memang itu kita lihat respon marketnya dulu. Setebel apapun over, kalau kemakan, ya pasti akan ketembus. Kalau nggak kemakan, ya kita haki. Sesimpel itu kan. Misalkan ada over tebel di 100 nih, kita sudah beli dari 95 misalkan. Kan sudah profit itu. Kan sudah profit. Nah, kenapa nunggu nembus lagi gitu kan? Kita TP di 99 kan sudah profit itu untuk scalping. Nggak usah nunggu lagi tembus. Boleh nunggu sih, nunggu di 100 ini berkurang nggak ya ini overnya nggak? Kalau overnya kemakan oleh market, direspon baik oleh market, pasti akan tembus. Kalau nggak kemakan, haki aja di 99. Bukan malah baru beli di 99 loh ya. Nah, teman-teman itu sudah tahu 100 overnya tebel. 99 beli. Nah, harapannya apa gitu loh. Kan lucu. Kalau mungkin nyari 1-2 tik, ya kita cari yang resistennya 2 tik di atasnya masih ada. Misalkan gitu. Misalkan harganya sekarang 98, resistennya di 100. Kita kan masih ada potensi, harganya 97, resistennya di 100. Kita beli di 97 masih bisa harapan potensi di 98, 99. Gitu kan. Bukan malah 99 baru beri. Gitu. Jadi ketika scalping pun kalian targetnya harus ada. Saya beli di sini target saya 2 tik. Minimal 2 tik. Sudah kelihatan. Bukan dikira-kira ya. Oh, ini resistennya di 100, sudah kelihatan susunan bid offer-nya. Begitu. Dan running trade-nya itu benar-benar rame. Running trade-nya misalkan Amar lagi rame, ternyata resistennya masih ada 2 tik. Celah untuk saya taking profit. Ya udah kita masuk. Atau ketika kemarin WMPP ya, WMPP. Jujur saya masuk WMPP ya, bener ya. R Asia itu apa sih? R Asia? CMPP. Oh, CMPP. Ya, CMPP. Ya, saya masuk tapi ketika nunggu dia koreksi, udah naik terserah lah. Dia nabrak support kan? Nabrak resisten kan? Saya masuknya tinggal 2 tik. Aduh, ini kurang menarik saya masuk kurang 2 tik itu. Beneran tuh, nabrak resisten, saya tunggu turunnya. Nabrak resist pasti turun dong, karena nggak kuat jebol dong. Nabrak resist turun, saya tunggu di supportnya. Supportnya ini kejebol nggak? Kalau nggak kejebol saya HK. Ya udah gitu aja. Sama, day trading juga gitu, swing juga gitu, sama. Cuma beda time frame saja. Misalkan buy on breakout ya seperti itu. Buy on breakout. Buy on breakout misalkan resist kejebol. Ada scalper yang beli seperti itu. Ketika resist kejebol, dia baru beli ketika itu. Nah, swing juga sama. Swing juga sama. Ketika ada resisten nih, RMS resisten di sekian. Kalau saya kejebol, swinger akan baru beli. Atau day trading baru beli di titik itu. Scalper
juga beli di titik itu, karena pasti itu akan terbentuk supportnya, resistennya. Gitu loh. Itu kalau buy on breakout. Kalau buy on weakness ya beli ketika dia mantul dari supportnya. Mantul dari supportnya baru HK, seperti materi tape reading itu kan, atau nunggu di supportnya dulu. Kalau nggak kebagian barang, HK. Misalkan supportnya 100, tebel banget nih bidnya, HK di atasnya kalau dia mantul ke atas. Nah, lebih baik scalping juga kondisinya seperti itu. Nunggu dia koreksi aja lah. Yang naik itu pasti akan koreksi. Ingat itu. Baik itu di scalping juga gitu. Misalkan dia nggak kuat nembus resisten, dia akan koreksi dulu. Ini kondisi scalping ya. Dia kalau nggak kuat nembus resisten, dia pasti akan koreksi turun dulu. Turun dulu ke support terdekatnya. Misalkan ada support terdekat 3 tick di bawah, ya dia pasti akan turun ke situ dulu. Nah, kita tunggu di situ. Gitu. Jadi intinya kita tunggu dia di support. Baik itu scalping, day trading, swing, semua titik beli paling bagus adalah di area support. Nah, kalau yang scalping, ya supportnya ketika dia koreksi, mentok di resisten, turun, koreksi, kita tunggu di support, mantul kita beli. Day trading juga bisa seperti itu, day trade. Sudah naik tuh, koreksi. Ya, kita beli dia ketika dia koreksi, mantul dari support, kita beli, mantul, taking profit. Swing juga gitu, ketika mentok di resisten, kita jual. Kita tunggu dulu dia turun di supportnya terdekatnya, kita beli lagi. Sama sesimpel itu, semua trading juga sama seperti itu. Hanya beda time frame-nya saja. Swing-nya dalam beberapa hari, day trade itu dalam harian, kita masuknya targetnya harian. Kalau scalping targetnya tiap menitan atau dalam hitungan jam, udah itu aja. Beda di time frame, tapi cara masuknya sama, hampir sama semua. Cara masuk paling bagus ini, saya bilang cara masuk paling bagus. Ya, beli di support, buy on weakness atau buy on breakout. Udah. Kalau buy on pucuk juga nggak apa-apa. Itu ketika arah hunter ya. Arah hunter nggak apa-apa. Tapi carinya juga 2% besoknya itu minimal. Kalau rewardnya cuma segitu, tapi resikonya dibanting sampai ARB, kayak forum kemarin coba. Resiko rewardnya itu cuma nyari 2% buat besoknya kan. Tapi resikonya dibanting sampai RB minus berapa persen. Nah, itu perlu. Makanya kalau arah hunter harus wajib cut loss juga kalau gagal arah. Gitu. Itu ya. Sudah ya, nanti kita lanjut karena memang ini sudah 1 jam lebih. Kita lanjut di grup atau di sesi selanjutnya. Monggo kita jadwalkan. Insya Allah ya. Seperti itu. Mas, kalau satu lagi. Mas, kalau resisten tembus akan menjadi support besoknya. Kalau harga close hari ini, apakah pasti jadi harga open besoknya? Belum tentu. Harga open bisa gap up, bisa gap down. Bisa langsung up. Apalagi kalau yang kena pom-pom, up-nya bisa 10 tick, 5 tick, 10 tick, 10 papan, 5 papan. Bisa. Belum tentu. Ini suka-suka bandar kalau ini. Dan respon marketnya kayak apa. Kayak Antam kemarin itu sering gap up ketika open. Harga opennya itu langsung 2 tick. Itu sering. Karena memang lagi market merespon sangat bagus gitu. Itu aja. Sudah ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mohon dikoreksi juga kalau ada yang salah. Kita foto dulu Mas Novan. Di foto ya. Sudah lah Mas Novan? Siap. Sudah. Open cam apa enggak? Open aja, open yuk. Dong saya open, kalian nggak open. Ya apa sih?
Ya, ada 3 slide. Slide pertama ya dari saya. 3, 2, 1. Bentar. Slide kedua. Slide kedua ini masih banyak yang belum. Tidak apa-apa. 3, 2, 1. Bentar. Slide terakhir. 3, 2, 1. Ya. Oke, sudah ya. Sudah, saya tutup. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah memfasilitasi Om Bram, Mas Novan, dan tim admin lainnya yang sudah mensupport dan juga yang mau hadir semua. Terima kasih semua. Ya, mohon maaf Terima kasih, kalau Mas. ada yang salah ya. Terima kasih Mas ya. Izin live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.